Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscriber DMM channel setia dimanapun anda berada, kami selalu mengupload konten yang berfaedah. Insya Allah subscribe-nya selalu bertambah. Pada pertemuan kali ini kita akan sedikit mengulas tentang karburator ya mas ya. Untuk bagi yang sudah pro silahkan di skip untuk videonya ini. Kalau yang masih pemula seperti kita akan belajar bareng dan berbagi edukasi ya mas ya, sesama bengkel ya. Oke, jadi kita lihat dulu di sana itu adalah inapan motor ya. Kita lanjut besok lagi, dan malam ini kita akan sharing atau berbagi pengalaman untuk versi Wong Embongan ya mas ya, untuk versi bengkel kaki lima. Oke, jadi meskipun hari ini atau tahun ini itu sudah 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 di era injeksi ya mas ya, tapi tidak ada salahnya kita mengulas kembali atau flashback bagaimana cara men-setting karburator, terus bagaimana efeknya jika pilot jet dan main jet kekecilan maupun kebesaran, dan apa efeknya di motor. Nah, itu kita harus paham betul ya mas ya. Nah, sekali lagi ini bukan bermaksud menggurui ya mas ya. Ini cuma sharing versinya bengkel kaki lima. Oke, untuk yang pemula silakan disimak. Yang jelas untuk tujuan video ini kita adalah edukasi ya mas ya. Sekali lagi adalah edukasi. Nah, sebelumnya kita akan kenalan dulu daripada komponen di dalam karburator ini itu apa saja ya, sebelum kita lanjut untuk video pembahasannya. Kita pertama-tama kenalan dulu dengan ini ya mas ya. Ini adalah pelampung. Nah, pelampung yang fungsinya itu adalah untuk mengatur tinggi rendahnya bensin yang ada di dalam tampungan ini mas ya. Bensin yang ada dalam tampungan ini, berapa banyaknya bensin, tinggi levelnya lah katakan ya. Oke, mungkin sudah paham. Kemudian ada ventilator. Nah, ventilator itu seperti ini. Oke, ventilator itu seperti ini. Nah, fungsinya apa? Dia akan menutup ya, dia akan menutup aliran bensin yang ada di dalam tangki. Nah, yang ada di dalam tangki dia akan masuk ke sini ya, masuk ke karburator, dia melewati di jarak. Nah, ini ada di sini ya, yang berkaitan dengan apa jenenge pelampungnya itu ini ya, ini adalah ventilatornya ya. Itu kalau sudah ketinggian level sudah dicapai di sini, atau settingan pelampungnya itu sudah mentok ya, dia kan posisinya begini ya mas ya. Nah, dia kan posisinya begini ya. Kalau bensinnya dikasih bensin, dia akan naik ya, namanya juga pelampung ya. Seret, maka si pelampung ini akan menekan dan akan menutup aliran bensin untuk masuk lagi ke sini ya. Jadi itu. Kemudian ada lagi sepuyer, biasanya orang itu menyebutnya sepuyer ya. Sepuyer itu yang ada di dalamnya ini ya mas ya, di dalam karburator ini. Itu yang kecil itu adalah pilot jet, yang nanti kita akan bahas sampai tuntas ke akar-akarnya ya mas ya, untuk versi bengkel Wong Embongan. Yang kecil ini adalah pilot jet, yang besar ini adalah main jet ya. Nah, ini adalah main jet. Nah, ini adalah main jet, kedua ini adalah main jet ya. Kemudian ada setelan RPM ya, ada setelan gas atau setelan RPM-nya. Kemudian ada setelan angin-anginnya atau setelan campuran bahan bakar. Kemudian ada dudukan jarum pelampungnya ya. Ada dudukan jarum skep-nya. Nah, ini ya. Biasanya itu begini. Kalau yang nggak pakai ginian, biasanya dia akan langsung bersentuhan dengan main jetnya. Jadi dia begini ya. Nah, dia begini. Kemudian ada
skep itu sendiri. Skep itu seperti ini ya Mas ya. Nah, dia kan begini ya, masuk ke sini. Nah, ya. Dia akan jadi satu seperti ini. Oke, mungkin dari sini sudah jelas ya. Nah, kemudian yang paling penting daripada video ini adalah pembahasannya. Setelah dianalisa di lapangan, itu dimana motor itu kendalanya yaitu berbet, nggak enak dibawa ya, nahan, nggak ada tenaga, kemudian meledos-meledos atau meletup-meletup ya Mas ya. Itu yang ada di bagian lapangan biasanya yang sering terjadi. Nah, sekarang gini, kita akan membahas tuntas dulu ya Mas ya. Efeknya daripada pilot jet yang terlalu kecil ya. Ini sebelumnya catatannya motor itu dalam kondisinya normal ya Mas ya. Motor itu dalam kondisi normal, yang artinya daripada pengapian itu normal semuanya. Dari pengapian normal semuanya, kemudian bahan bakar juga bagus, normal lah pokoknya, knalpot nggak bocor pakinya itu ya. Kemudian karbonnya juga, si karbonnya itu sendiri juga normal ya. Soalnya kadangkala ada karburator yang memang benar-benar sulit disetting ya, yang paling jengkel itu ya Mas ya. Itu ada. Lanjut ya, untuk inti daripada video ini itu adalah ciri-ciri pilot jet dan main jet kekecilan dan kebesaran. Nah, itu judulnya pada tema kali ini. Kita akan bahas dulu yang pilot jet. Ya, pilot jet yang ini yang kecil ya Mas ya. Pilot jet ini yang kecil. Biasanya kalau pilot jet ini terlalu kecil daripada standarnya, itu saat mesin dingin motornya sulit hidup ya Mas ya. Motornya sulit hidup. Kemudian pada saat digas, yang kedua, masalah yang kedua yaitu adalah kalau digas di RPM tengah terus kemudian gasnya dilepas, dia akan meletup-meletup ya. Dia akan meletup-meletup seperti apa ya? Seperti packing karburator itu bocor ya Mas ya. Packing karburator itu bocor. Kalau packing karburator bocor itu biasanya kebanyakan bandang. Nutupnya itu lama ya Mas ya. Nutupnya itu lama. RPM-nya itu turunnya itu lama. Bukan meletup-meletup. Kalau meletup-meletup itu pada bagian luar. Biasanya packing knalpot itu bocor ya Mas ya. Ais, sas itu ya, biasanya itu bocor. Kemudian masalah yang ketiga, kalau setelan angin ini kan ada setelan angin ya. Nah, ini ada setelan angin. Ini kalau ditutup mentok ya, kalau diputar mentok, seret, mentok, dek, motor itu tidak mati ya Mas ya. Motornya ini tidak mati. Dia tetap saja langsam ya. Glek 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 glek. Dia enak. Kenapa begitu? Karena di sini skep itu kalau kita setting motor itu kan motornya nggak boleh mati ya Mas ya. Jadi apa jenenge ini kan membuka ini ya, apa jenenge si setelan RPM ini dia akan dimasukkan untuk membuka skep ini sedikit sekali ya. Nah, untuk membuka sedikit begini. Mainnya pilot jet itu kan di RPM bawah sampai RPM tengah ya. Jadi pilot jet campuran udara yang dari sini itu sudah mencukupi, meskipun campuran udara yang mengalir daripada naiknya skep ini, kalau kita setel gas motornya kan nggak boleh mati. Daripada campuran bensin yang lewat pilot jet ini, dia masih bisa mampu menghidupkan motor itu ya, meskipun setelan angin-angin ini ditancapkan sampai mentok. Nah, artinya itu kan sebenarnya angin-angin ini itu digunakan untuk melakukan settingan campuran yang pas daripada pilot jet ini sendiri ya. Nah, itu. Kemudian masalah yang keempat itu adalah
RPM itu kalau digas dari bawah sampai tengah itu mesin itu naiknya cepat ya, seperti seperti 2 tak gitu ya, naiknya cepat, naiknya RPM itu cepat, cuma kedengarannya itu kurang enak ya mas ya, seperti kering gitu loh, seperti kering, seperti keiritan gitu ya. Jadi itu masalah-masalah untuk pilot jet yang kekecilan, terlalu kecil. Kemudian untuk pilot jet yang terlalu besar gitu ya, untuk pilot jet yang lubangnya terlalu besar itu daripada standarnya, itu yang pertama adalah stasionernya itu tidak bisa enak, jadi tidak bisa halus ya, seperti wis gak enak lah pokoknya, langsame biasanya gak peraturan. Terus kemudian masalah yang kedua, stasioner pun itu kalau memang benar-benar pilot jetnya itu terlalu besar, terlalu kebesaran, itu bisa sampai keluar asap hitam ya mas ya, di di knalpot itu. Tapi juga terlalu banyak ya mas ya, karena posisinya langsam, posisinya RPM-nya itu rendah. Kemudian ketika digas di RPM bawah sampai tengah ya, kita masih berada di pilot jet, artinya kita cuma main di RPM bawah sampai RPM tengah. Kalau kita gas itu seperti ada yang gandoli itu ya mas ya, ada yang berat lah pokoknya, seperti contohnya kalau digas ya, gitu ya, nggak bisa langsung nggak bisa langsung seperti pilot jet kekecilan tuh ya, nggak langsung enak lah digas pokoknya, seperti agak berat, gitu ya. Nah, yang paling yang paling kelihatan itu kalau kita putar ini setelan angin-angin ya, setelan angin-angin. Kalau kita nyetel karbu itu ya mas ya, setelan angin-angin ini kan standarnya itu berada di kisaran 1,5 putaran sampai 2 putaran ya mas ya. Biasanya kalau pilot jet terlalu besar dia akan melebihi daripada standarnya, jadi setelan angin-angin ini maunya itu minta keluar terus, bahkan sampai 3 sampai 4, bahkan dia sampai lepas ya, dia itu masih tidak mau ya mas ya. Kalau pilot jet terlalu besar, RPM itu tidak mau naik gitu ya. Jadi itu untuk pilot jet yang terlalu besar. Kemudian masalah yang keempat itu adalah busi sebentar saja, kalau kita gas-gas main di RPM bawah sampai tengah itu sebentar saja dia akan menghitam untuk businya, kondisi businya itu dia akan menghitam. Nah, jadi itu untuk pilot jet yang terlalu kebesaran ya mas. Kemudian kita beralih untuk ke main jet. Nah, main jet ini yang besar ya, spoiler yang besar. Spoiler yang besar ini lubangnya terlalu besar. Sorry, untuk main jet yang terlalu kecil dulu ya mas ya, biar nanti urut. Untuk main jet yang terlalu kecil itu biasanya RPM atas. Nah, kita bicara apa jenenge main jet ya mas ya. Kita bicara main jet. Ini main jet ini berada di RPM tengah sampai RPM atas ya. Nah, yang paling kelihatan itu adalah pada saat mesin jalan. Kalau main jet terlalu kecil itu RPM atas dia akan ngok ya. Dia akan ngok gitu ya. Kalaupun dia mau apa jenenge nggak putus-putus, pasti dia akan ngok seperti tertahan atau kekurangan bensin ya mas ya, kekurangan gas. Oh gitu. Kalau yang paling kelihatan itu adalah dibawa jalan yang paling kerasa. Jadi RPM-nya itu seperti ngoyo ya mas ya, nggak sulit naik kalau main jet terlalu kecil. Kemudian yang kedua itu adalah di knalpot itu agak sedikit keluar asap-asap putih ya, karena campurannya itu sangat miskin.
campuran sangat miskin. Kemudian masalah yang ketiga, di busi itu sendiri ya, kebalikannya dengan main jet terlalu besar. Nah ya, kita fokus ke pilot jet terlalu kecil dulu ya. Biasanya di busi itu warnanya akan menjadi putih ya mas ya, kalau terlalu kecil main jetnya. Kemudian masalah yang keempat itu adalah motornya itu kalau di standar tengah, kalau kita gas-gas itu ya terasa enteng ya, terasa enteng tapi suaranya seperti kering ya mas ya. Kalau kita gas-gas sampai mentok itu ya, kalau kita tahan di gas mentok, tapi terasa kering ya, suaranya itu terasa kering. Yang paling kelihatan itu kalau dinaiki ya mas ya, jelas kalau terlalu kecil main jet itu dia tidak ada tenaganya ya, oleh besar itu karbonnya tapi main jetnya kecil, campurannya nggak pas, maka dia tidak akan ada tenaganya ya, seperti ngoyo lah intinya. Nah kemudian untuk pilot jet yang untuk main jet yang terlalu besar, RPM atas itu putus-putus ya mas ya, RPM atas itu putus-putus, seperti RPM itu limit dini ya mas ya. Biasanya RPM itu mentoknya limitnya di sekitar 12.000 RPM. Dia kalau main jet terlalu besar dia akan lebih rendah ya mas ya, lebih rendah sekitar 10.000 RPM, bahkan sampai kalau memang ekstrim itu di 8.000 RPM dia sudah berbet di bagian atasnya ya. Jadi kalau analisa main jet dan pilot jet itu mudahnya itu, kalau pilot jet, saya ulangi ya, kalau pilot jet ini kita mainkan di RPM bawah sampai tengah ya, kita mainkan RPM bawah sampai tengah, kita analisa sampai apa feelingnya kita masuklah ke akal gitu ya. Terus kemudian untuk yang main jet ini mainnya kita berada di RPM bawah sampai RPM atas. Kalau analisa kita mainkan di RPM tengah sampai RPM atas. Itu kalau menganalisa ya. Kalau melihat enaknya campuran bahan bakarnya itu, dia kita akan tarik ya, mulai dari RPM bawah sampai RPM tengah kita tarik gas, sampai atas dia tidak ada masalah ya, tidak ada kendala. Nah kemudian ini tadi ada hubungannya antara main jet dengan pengapian. Nah itu ada hubungannya ya. Kalau seperti biasanya yang sering saya alami itu pada ini ya, pada pengapian AC dan pengapian DC itu agak sedikit berbeda, karena kalau main jet terlalu besar, kalau pakai pengapian DC dia akan RPM atasnya itu akan putus-putus ya. Kalau pengapian DC main jet terlalu besar, RPM nya dia akan putus-putus ya, seperti limit dini ya, limit dini itu cirinya. Kalau AC kalau main jet terlalu kecil itu sama DC, pengapian AC sama DC itu hampir sama ya, seperti tidak ada limit. Untuk RPM atasnya dia enak ya, cuma terasa kering, tapi kalau dinaiki dia tidak bertenaga ya. Jadi itu karena untuk pengalaman saya, daripada men-setting karburator Tiger ya, sama, karena kalau Tiger itu kan cc-nya itu sekitar cc Tiger itu kan 200 ya mas ya, katakan Tiger 200 cc dan pengapiannya dia menggunakan AC ya, katakan main jet dia bermain di kisaran 120 sampai 130, sama-sama bisa teriak. Tapi kalau si Tiger itu pengapiannya dirubah DC dengan derajat yang sama untuk pengapiannya, kalau main jetnya itu dipakai yang
130 ya, 130 itu RPM dia akan merendah. Untuk limitnya dia akan lebih rendah ya Mas ya. Jadi sama-sama motor speknya 200 cc. Kemudian standarnya dia enaknya itu main di 120 itu ya, mainnya apa, main jet itu enaknya pakai 120, kemudian dinaikkan ke 130. Itu kan masih masih dalam kategori normal ya Mas ya. Itu sama-sama bisa teriak. Kalau trigger pengapian AC itu bisa teriak enak ya kalau pakai 130. Cuman kalau dirubah menjadi DC dengan sudut pengapian derajat yang sama, kalau pakai 130 itu dia RPM-nya akan lebih rendah untuk limitnya ya. Biasanya rata-rata itu kalau motor DC, kalau pengapian DC itu main jet terlalu besar itu biasanya tidak mau ya Mas ya. Kurang enak lah istilahnya. Kalau pengapian AC ya mau-mau saja, cuma nanti di businya itu dia akan menghitam ya, dia akan menghitam. Jadi sangat sulit sekali untuk mencari campuran yang ini ya, campuran yang maksimal untuk warnanya merah bata itu sangat sulit sekali. Bahkan saya pun juga jarang ya Mas ya. Nah, kemudian posisi berikutnya daripada profil jarumnya. Nah, ini profil si jarum itu sendiri. Jadi pabrikan itu tidak asal-asalan ya membuat daripada profilnya dari yang atas gemuk kemudian yang bawah kurus ya Mas ya. Nah, itu tidak membuat asal-asalan. Bahkan ada yang sampai di apa jenenge di custom ya, katakan untuk ujungnya seperti ini itu diamplas sampai kecil sekali ya. Itu adalah sangat yang kurang disarankan ya. Kalaupun memang hasilnya oke ya, mungkin untung saja ya tapi nanti untuk posisi businya dia pasti akan menghitam ya. Nah, sekarang kita akan membahas untuk posisi jarum. Kita akan membahas jarum ini ya. Jadi jarum ini tidak asal-asal membuatnya. Posisi jarum yang terlalu boros, ini kan ada gapnya nih ya Mas ya. Saya kasih gambaran. Dia ada gap apa jenis kalenan, ada kalen ya. Dia sebagai tempat kancingan ya Mas ya. Mana ya kancingannya? Kancingan untuk mengatur boros dan iritnya ya Mas ya. Oh ini. Sebentar. Nah, seperti ini ya kancingannya. Seperti ini kancingannya. Dia akan mungkin ada beberapa yang nggak ada seperti ininya ya, nggak ada setelannya untuk boros iritnya ya, setelan boros dan iritnya seperti ini. Contohnya jarum biasanya punya Emio itu ya, nggak ada kayak gininya, nggak ada kalennya. Jadi begini ya, ini memang sudah ditentukan oleh pabriknya, memang nggak boleh diapa-apakan ya. Jadi untuk membahasnya yang bagian ada yang ininya ya, ada setelan borosnya. Jadi kalau mau menyetel boros, maka klip ini dia akan ditaruh di paling bawah ya Mas ya. Dia taruh di sini yang paling bawah ya. Kalau yang mau boros, jeblok. Kalau mau irit, kita akan taruh di atas, paling atas ya. Jeblok mana ya? Pada atas, pada ujung atas. Nah, efeknya apa Mas? Coba kalian punya motor standar ya Mas ya, punya motor standar. Kalau mau mengamati untuk bagaimana efeknya ya. Jadi kalau klip terlalu boros, kita taruh di bagian bawah. Stasioner itu enak ya Mas ya. Deg. Stasioner itu tetap halus karena stasioner itu bekerja cuma di pilot jet itu sendiri ya.
cuma main di pilot jet itu sendiri, sedangkan skep posisinya menutup ya, dia masih enak, deg 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 deg, halus ya mas ya. Tetapi ketika dibuka sedikit, ketika kita dibuka katakan di setengah gas putaran ya, dia akan derdet ya, suara mesin dia akan derdet seperti seperti digandoli ya, seperti ketahan. Jadi gitu ya. Nah, dia akan mengejar enak ya, dia akan mengejar enak, tapi dia akan sedikit tertahan, seperti agak berbeda ya. Nah, seperti mirip-mirip pilot jet terlalu besar ya. Kenapa begitu? Karena kalau kita setel terlalu boros, kan otomatis gini ya mas ya, ini kan ada hubungannya dengan ini ya. Nah, ini ya, ada hubungannya dengan ini, dengan dudukan jarum ini. Kalau kita apa jenenge, klipnya terlalu boros, kan kalau digas skep membuka sedikit ya. Nah, bagian skep ini akan membuka sedikit, dia akan naik sedikit, karena posisi klip yang berada di bagian bawah dia akan tertarik, sehingga daripada profil gemuk ini yang bagian atas ya, profil yang gemuk pada bagian atas, dia akan lebih cepat membuka daripada dinding yang sini, yang pada dudukan ininya. Jadi dia akan terjadi kebocoran gas sedikit daripada lewat main jetnya ya. Makanya campurannya itu yang seharusnya diolah oleh pilot jet si pilot jet ini sendiri, jadi akan ketambahan daripada campuran daripada main jet. Nah, jadi seperti itu, agak sedikit deret di bagian tengahnya kalau kita gas ya. Kemudian kalau klip terlalu miskin ya, jadi campuran klipnya ini jarumnya terlalu irit, kan kita taruh atas ya mas ya, kita taruh atas. Ketika gas ditahan di tengah-tengah, kita digas ya mas ya, di tengah-tengah ya. Kalau klipnya terlalu miskin, maka dia akan meletus-meletus. Di bagian knalpot itu biasanya sampai keluar api ya mas ya. Itu ya. Nah, makanya gini ya, catatan untuk yang bagi yang bermain-main karburator itu biasanya kalau pakai karbu PE ya mas ya, karbu PE yang paling sering digunakan untuk hemat biaya itu ya, PE itu kan karbunya sebenarnya milik 2 tak ya, karbu PE. Dia jarumnya itu biasanya itu tidak dipakai untuk PE yang aslinya, dia biasanya jarumnya itu pakai punya EGL ya mas ya, pakai punya EGL. Kalaupun GL itu pakai karbu PE, dia pasti paling enak itu kalau jarumnya itu dipakai lagi ya. Jadi kenapa? Sebenarnya kan kalau karbu PE itu kan buat motor 2 tak ya mas ya. Motor 2 tak itu campurannya dia minta yang jos ya, campurannya minta yang jos. Biasanya itu yang sering itu untuk jarumnya itu profilnya terlalu kurus untuk bagian tengahnya ya. Jadi antara pencampuran pilot jet dan main jet itu dia lebih banyak, jadi kurang cocok untuk dipasang untuk ke motor 4 tak, dia akan kurang enak, kurang cocok lah. Oke, mungkin dari sini sudah paham ya untuk bagaimana cara mensetel karbunya yang benar. Itu kuncinya itu di sini ya, di jarum di setelan angin-angin itu standarnya itu berpatokan kita berada di 1,5 putaran sampai 2 putaran. Kalau dia maunya minta nancep ya, maunya RPM itu kan tinggi ya, kalau cara setel karbu itu akan gini, kita putar dulu RPM sekitar
4000 ya, 4000 rpm. Kemudian ini kita gas mentok, sorry bukan digas, kita putar mentok bagian angin-anginnya, kita putar mentok. Perhatikan suara rpm nya dia akan menurun ya, maka dia akan campuran kaya ya. Kalau di kuncinya kalau si setelan angin-angin ini kita putar mentok, kalau dia mau rpm nya turun bahkan sampai mati, berarti dia akan campuran kaya. Kemudian kita akan kembalikan setengah putaran sampai 1 putaran, rpm dia akan menaik. Cari rpm tertinggi sekitar kira-kira 1,5 putaran sampai 2 putaran, rpm tertinggi gitu ya. Kalau karbo yang normal itu kalau kita lebihkan 2 putaran ya, kalau kita lebihkan 2 putaran dia akan menurun lagi rpm nya, dia akan menurun. Nah di situ adalah campuran miskin ya. Jadi antara bensin yang mengalir ke pilot jet menuju ke ventilator, menuju ke ruang bakar, itu adalah campuran miskinnya. Lebih banyak anginnya yang lewat dari sini menuju ke sini daripada bensinnya yang masuk dari sini menuju ke ruang bakar. Jadi itu. Jadi kedengeran kok Mas ya. Kalau ini digas mentok itu pasti suaranya dia akan kasar, seperti sok gitu ya. Kalau kita putar kembali dia akan lebih halus ya. Dia akan lebih halus. Seperti kalau kita bayangkan orang nyepet itu ya Mas ya. Kan ada setelan angin-angin sama setelan cairannya itu ya. Kalau cairannya pas dia akan semprotannya suaranya halus ya. Ces gitu. Suaranya itu kedengeran dari sini. Ces gitu. Kalau campurannya itu terlalu banyak bensinnya, dia seperti nyembur air gitu ya, cer gitu, nggak enak lah pokoknya. Nah hal tersebut yang akan mempengaruhi suara daripada mesin itu sendiri kalau di sini, kalau di dalam karburator. Oke, mungkin itu saja ya untuk pembahasan karburator ini. Setengah jam kita menemani kalian semuanya. Semoga video ini bermanfaat buat kalian semuanya. Terima kasih, jangan lupa like dan subscribe untuk mengikuti video berikutnya dari DMM Channel.